Begitu aja diulang dan itu terus menerus istiqomah ya, istiqomah. Itu istiqomah, nggak bisa kita itu berdoa sekali terus dikabulkan. Oh, belum tentu. Karena Allah itu akan menerima taubat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah. Yang kemarin terkena dampak dari banjir di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Jakarta, mudah-mudahan dimudahkan proses evakuasinya, semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dapat ditanggulangi dengan baik. Amin, Allahumma amin. Insya Allah senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita semua Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa lagi. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tentunya di sini sebagian dari pemirsa setia Siraman Kolbu yang menyaksikan acara ini ada yang sudah punya anak ya. Tema kita ini adalah aku pusing anakku bandel. Nih bagus sekali Pak Ustadz nih. Aku pusing anakku bandel. Seperti yang Pak Ustadz pernah bilang waktu sama saya bahwa genetik itu bisa turun kepada anak ya Pak Ustadz ya. Sehingga bukan dosanya yang diwariskan, tapi genetiknya yang turun. Sehingga anak itu bisa membuat kesalahan sesuai dengan sifat tersebut. Insya Allah. Nah, ada perbedaan nggak Pak Ustadz ketika anaknya masih kecil, yang bandel tadi, dengan yang sudah besar? Dalam arti ujiannya tuh seperti apa? Apakah yang kecil mengingatkan orang tuanya akan sifatnya, yang besar seperti apa Pak Ustadz? Silakan tausiahnya. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita bagus, aku pusing anakku bandel. Memang kita harus memahami ke depan dari hidup kita itu harus kita rencanakan. Seorang yang belum menikah itu harus merencanakan kehidupan berikutnya. Kehidupan 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan itu sudah direncanakan. Khususnya untuk mendapatkan jodoh, khususnya mau direncanakan bagaimana anaknya kelak, itu harus direncanakan. Nah, caranya satu, anak itu kita anggap itu rizki dari Allah Ta'ala ya. Salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, ini jarang sekali. Sebenarnya banyak sekali para pendakwah itu menceritakan, cuma jarang sekali dimengerti. Salah satunya adalah dalam surat Az-Zariyat, wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada jalan rezekimu. Nah, jalan rezeki ini sudah diberikan oleh Allah Ta'ala di langit. Nah, kita tinggal menyongsong. Bagaimana kita itu menyongsong rezeki? Salah satunya berupa anak. Anak yang kita idam-idamkan, yang soleh atau solaheh. Itu dari titik itu. Caranya salah satunya adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, di titik inilah kita itu harus melakukan kebaikan demi kebaikan. Kalau kita muslim ya kita itu sholatnya jelas harus tertib lah paling tidak. Kemudian apalagi puasa, zakat. Kalau memang belum kerja ya puasa. Kemudian apa? Baca Quran. Kemudian apalagi berbuat baik kepada orang tua, ya jangan dengan kata-kata yang nyakitin atau bandel dengan orang tua, kayaknya orang tua itu teriak-teriak seneng, ya jangan seperti itu. Belajar dari sana, karena apa? Itu akan menyongsong besok itu anak kita itu tipenya kayak apa. Kalau memang kita itu sering bikin bandel orang tua, ya normal. Anak yang diberikan oleh Allah Ta'ala menguji kita akhirnya. Nah disinilah sebenarnya Allah itu sudah mengajarkan bahwasanya untuk mencari rizki ke depannya itu harus salah satunya harus dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah ini yang jarang sekali orang dimengerti. Makanya di dalam Islam belajar istiqamah di dalam melakukan suatu perbuatan baik itu harus. Apalagi kalau melakukan perbuatan baik, satu yang diingat, coba kita jangan lupa bismillah lah ya. Selesai hamdalah. Itu kalau kita lakukan setiap hari, itu insya Allah berpahala beneran. Berpahala itu benar-benar nanti suatu ketika Allah akan menurunkan bentukannya rizki. Rizki yang mana? Wallahu alam. Tapi paling tidak genetik dari kita. Jangan jengkelin orang tua agar anak itu tidak jengkelin ke kita. Mau dia masih kecil atau masih dewasa itu sama. Ya, kalau kita itu masih ngedot aja, ngedot nyusu, ngedot itu sama orang tua, udah mau nikah masih ngedot sama orang tua minta. Itu besok anak-anak kita yang kita lahirkan itu dewasanya ngerepotin kita juga mirip. Dan itu nggak boleh ngeluh.
Nanti kalau anak orang tua dibilang, kan saya masih dalam ini sama orang tua, masa saya nggak boleh? Itu kan kewajiban orang tua, nggak boleh. Besok ganti anak-anaknya gede gitu. Jadi balas dengan kata-kata seperti itu. Dan itu tidak sadar bahwa dulu dia pernah bicara kepada orang tuanya atau bicara pada teman-temannya, dan itu menjadi patokan bahwa dia pernah melakukan kata-kata yang tidak baik. Nah, untuk menjadikan anak itu tidak bandel, ayo berubah mulai sekarang. Para jomblowan jomblowati berubah. Ya, yang sudah menikah punya anak bandel, ayo berubah. Gimana cara berubahnya? Anak dilihat nakalnya di mana? Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika anak saya itu hobinya menek gendeng, apa namanya ini? Naik naik genteng maksudnya. Iya. Jika itu dulu saya sering naik pohon, aku mohon ampun, kurang lebih begitulah ya. Tapi kalau memang anak saya itu senangannya berkelahi begini, dulu saya itu dinasihatin orang tua, pinginnya melawan jika itu dosa, ampuni dosa. Begitu aja diulang, dan itu terus menerus istiqomah ya, istiqomah. Itu istiqomah, nggak bisa kita itu berdoa sekali terus dikabulkan. Oh, belum tentu. Karena Allah itu akan menerima taubat itu bagi orang yang dipilih. Nah, orang yang dipilih itu apa? Salah satunya istiqomah dalam bertobat, yang kedua itu berubah. Taubatan nasuha itu harus dikerjakan. Ini kita harus paham. Cobalah kita belajar dari sana. Alhamdulillah banyak sekali anak-anak yang bapaknya setelah ketemu dengan saya, anaknya alhamdulillah banyak sekali yang berubah. Alhamdulillah, amin. Karena kekurangan atau dosa atau salah dari orang tua. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan lebih baik lagi. Amin. Bisa belajar istiqomah untuk melakukan perbuatan baik kepada Allah Ta'ala. Dan jangan lupa taubatnya pun kalau bisa istiqomah. Amin. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Sangat bermanfaat Pak Ustadz. Ini sebetulnya yang pengen saya curhatin juga. Masalah anak. Baik, selanjutnya pemirsa akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini. Aku pusing, anakku bandel. Kita persilakan untuk Ustazah Inaratul Ain. Ustazah Ina silakan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul huda wa fana bi husnihi ayana wa bil liqa hayyana shalla alaihi maulana hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ustadz Danu, Mas Bobi, alhamdulillah semoga sehat semua. Amin, ya dan Allah. juga Amin, ya para Rabbal Alamin. pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di mana pada kesempatan pagi hari ini kita patut bersyukur dan bersyukur. Alhamdulillah, meskipun penuh dengan bencana, corona, banjir dan lain sebagainya, namun kita masih bisa mengucapkan syukur dan tiada tara atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Para pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, tema kita kali ini sangat-sangat luar biasa, yaitu aku pusing, anakku bandel. Alhamdulillah Mas Bobi, Ustadz Danu, kita itu diberi kepala bukan kelapa. Kalau kita diberi kelapa, pastinya sering pecah kita. Alhamdulillah kita punyanya kepala, sehingga kita bisa berpikir dengan jernih bagaimana cara kita menyikapi anak-anak kita. Yaitu dengan kita ikhtiar lahir dan batin pastinya. Sebagaimana yang dikatakan Ustadz Danu bahwa anak adalah merupakan rezeki untuk kita, maka ikhtiar lahirnya adalah mari kita carikan rezeki yang halalan thayyiban untuk anak-anak kita, supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum." Allimu
wulangen ira kabeh auladakum ing anak ira kabeh fa innahum sak temene anak ira kabeh makhlukuna dan ciptaaken li zamanen kanggo ngadepi zaman ghairu zamanikum sak liyane zaman ira kabeh. Maka sesungguhnya anak kita ini diciptakan untuk menghadapi suatu zaman, yaitu zaman yang bukan zamannya kita. Zaman sudah berubah. Kalau dulu stroberi, mangga, apel, sekarang sorry nggak level. Kalau dulu itu zamannya kita memikir taktik, sekarang kita zamannya TikTok. Makanya sekarang mari kita berusaha ikhtiar lahir dan batin untuk anak kita. Lahiriah kita beri rizki yang halalan thayyiban, batiniah kita doakan, kita ikhtiari, kita tirakati. Secara Jawa kita puasa, kita lakukan hal-hal untuk menirakati anak-anak kita seumur hidupnya. Karena apa yang dikatakan Ustadz Danu tidak hanya saat kecil, tapi bahkan saat sudah dewasa. Karena anak tetaplah anak kita, tidak akan berubah menjadi apa-apa. Sampai kapanpun mari kita ikhtiari lahir dan batin. Karena kita didik anak-anak kita dengan sesungguhnya, bagaimana sekarang kita memikirkan untuk bersama-sama dalam keadaan yang soleh-solehah. Soleh menjadi orang tua dan soleh menjadi anak. Semuanya semoga menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi betul itu ya. Alhamdulillahnya Allah itu memberikan kita kepala bukan kelapa tadi. Kalau dikasih kelapa, lihat anak begitu kepala saya mau pecah. Atau kalau nangis bisa keluar santan kali. Iya. Mudah-mudahan semua pemirsa kita bisa memperbaiki diri kita, bertaubat kepada Allah, memohon ampun. Mudah-mudahan sifat-sifat kita yang kurang baik, perilaku kita, ucapan tingkah laku kita, Allah maafkan, Allah ampuni, sehingga genetika tidak menurun kepada anak kita, dan anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, membahagiakan kedua orang tua. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih tausiahnya Ustaz Zainab, Ustaz Danu. Pemirsa, selain satu ini kita akan ada TPU tanya Pak Ustaz Danu, pertanyaan dari pemirsa, dan juga ada narasumber seperti biasa. Seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati.